嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽，嗡咕噜连声悉地吽。声悉地
陀佛，阿弥陀佛！世界各地的莲花童子们，大家早上好、午安、晚上吉祥！我们又再次见面啦！我是这一节的主持人，莲花球运助教，我来自马来西亚新登堂。今天是2024年5月3日，星期五，在这里呢，还是要和大家报告一下，我们这第5门课生命礼仪都是3语直播，大家可以在 Zoom 这里选择华语频道、英语频道及印尼语频道。课程结束后呢，我们都会把这3语的视频发在我们真佛宗全球网络教学与同修的 YouTube 频道。大家到时候呢，可以在那里收看全部课程的回播。那我现在呢，就把 YouTube 的链接发上来。好，那麻烦大家稍等我一下。Selamat malam semuanya. 好了，链接已经发上来了。那今天的课程呢，是生命礼仪的第6章。 Di grup chat MC tadi barusan men-sharing link. Itu ada 3 bahasa, ada bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris. Di sana adalah link YouTube yang dimana kelas recorder dari kelas kita ya. Jadi misalnya kita hari ini kelas, kita biasanya ada recording, dan setelah dirapikan, maka mereka akan mengupload ke YouTube. Itu adalah linknya. Jadi kalian bisa masuk ke link tersebut. Ada di grup chat. Seperti biasa, kita akan ada sesi tanya jawab, dan dipersilakan kepada para peserta untuk menuliskan ataupun menanyakan pertanyaan-pertanyaannya di grup chat ya. Namun ingat, pertanyaan yang dilontarkan itu harus berhubungan dengan materi pada hari ini. Dan materi pada hari ini adalah tentang masih di sekitar pengetahuan tentang persemayaman, yaitu khususnya hari ini kita akan mengulas pemilihan tempat abu dan ritual persemayaman. 5 menit lagi kelas akan dimulai. Dipersilakan kepada para peserta, para hadirin untuk bersiap-siap, mempersiapkan buku catatan, pulpen untuk menuliskan poin-poin penting pada materi hari ini. Dan kembali diingatkan, dipersilakan kepada para peserta yang hadir di sini untuk mengubah namanya menjadi nama dharma ya, dan vihara ataupun nama kota, agar kita semua bisa saling berkenalan. Di sini saya memberi salam ya kepada para hadirin yang ada di Zoom. Diharapkan para peserta untuk mengubah nama Zoom-nya menjadi nama Dharma agar bisa saling mengenal. Dan yang berkenan dipersilakan kepada para peserta untuk membuka video, kamera video, agar bisa ada interaksi. Oh, 对了，请问大家都加入了我们的 WhatsApp 互动群吗？真佛网络大学特别在 WhatsApp 开设了一个生命礼仪的互动区。Di sini para hadirin tentunya sudah masuk ya ke dalam grup WhatsApp. Jadi kita ada satu grup WhatsApp khusus untuk Indonesia. Di sana grup
bentuk ya, khususnya untuk interaksi. Jadi misalnya ada pertanyaan, kita bisa memasukkan pertanyaan ke dalam grup chat. Apabila ada pengetahuan yang ingin di-sharing juga bisa di sana. Jadi itu adalah grup interaksi. Diharapkan kepada para peserta bisa secara aktif untuk melakukan interaksi di grup chat tersebut. Jika masih ada yang belum masuk ke grup chat WhatsApp, di sini saya akan membagikan link grup chat WhatsApp di ini ya, di chat Zoom ini. Silakan diperiksa. Ini saya sudah kirim. Yang bahasa Indonesia silakan langsung pilih untuk grup chat bahasa Indonesia saja. Saling interaksi, saling belajar ya, berkembang bersama. Hari ini khususnya kita akan membahas tentang pemilihan tempat abu dan ritual persemayaman. Dan apa itu pemilihan, apa itu tempat abu, apa itu rumah abu, dan penjelasan-penjelasan dasar dan ritualnya apa saja yang harus dilakukan hari ini akan dibawakan oleh Wu Zecai Laoshi. Dan apabila masih ada pertanyaan, ingat jangan lupa untuk melontarkan pertanyaan di grup chat Zoom. Dan diingatkan kembali, pertanyaan yang dilontarkan harus berhubungan dengan materi pada hari ini. Oke, masih ada 1 menit, bentar lagi akan dimulai. Baik, kelas akan dimulai. Pertama-tama marilah kita bersikap anjali, sembah sujud kepada Mahamula Acharya Dharma Raja Lenseng, sembah sujud kepada Guru Silsilah dan para Buddha Bodhisattva. Semoga Mahamula Acharya senantiasa memberkati kelas pada hari ini bisa berjalan dengan sempurna. Marilah membentuk dan membaca mantra Mahaguru. Om Kuru Lenseng Siddhi Hom. 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 Amitofo, yang saya hormati Wu Zecai Laoshi, dan yang saya hormati Ketua TBF dan Ketua Departemen Pendidikan Li Hengshang Shi, dan para acarya, para Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para hadirin semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas online ya, yang membahas tentang ritual kehidupan, pengetahuan tentang persemayaman, dan ini adalah bagian 2, yaitu pemilihan tempat abu dan ritual persemayaman. Dan kita silakan ketik 6666 untuk menyambut kehadiran Wu Zecai Laoshi. Baik, terima kasih semuanya. Pertama-tama, kita kembali mengambil sikap anjali. Sembah sujud kepada Mahamula Acharya Dharma Raja Lenseng. Sembah sujud kepada para guru silsilah. Sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva, serta para dewa dan dharmapala. Semoga kelas pada hari ini dapat berjalan dengan sempurna.
tiap hadirin bisa memperoleh Dharma Sukha dan pengetahuan Dharma. Yang terhormat Ketua TBF Lianhua Chengzu Shangshi, yang terhormat Ketua Departemen Lianhe Shangshi, Ketua Publikasi Lian Yue Shangshi, Ketua Humas Lian Jia Shangshi, dan yang terhormat Lian Fei Shangshi, dan para acarya yang berada di Zoom ini, Jiao Shoushi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para hadirin, para Padma Kumara semuanya, selamat malam. Saya adalah Wu Zezai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di sini mengikuti kelas hari ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada tim Departemen Pendidikannya yang telah memberikan wadah untuk kita di sini bisa berinteraksi dan sharing bersama. Dan saya sangat berterima kasih kepada para panitia ataupun petugas di belakang layar ya yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini. Dan baik, kita akan masuk ke PPT materi hari ini. Ya, jadi ini adalah pemilihan tempat abu dan ritual persemayaman. Minggu lalu kita membahas tentang penguburan ya dan kremasi, dan pada hari ini kita akan membahas tentang pemilihan tempat abu ya, rumah abu. Bagaimana cara kita memilih tempat abu yang baik? Sebelumnya kita akan masuk ke kelas balik. Ya, kita akan kelas balik. Dalam buku Xianru Tanxin, Dharma Raja Liansheng berkata, geomansi berhubungan dengan tanah dan berkaitan erat dengan bumi. Dengan kata lain, orang yang menjalani ritual pemakaman memiliki hubungan yang lebih erat dengan siapa? A. Teman, B. Atasan, C. Keluarga. Jawabannya itu apa? Silakan diketik di grup chat. Ya, sudah dilihat jawaban dari grup chat ya. Ya, jawabannya C. Benar sekali. Jadi keluarga ya akan memiliki hubungan erat dengan ritual pemakaman ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, di ritual pemakaman Chen Focung, air apa yang digunakan untuk membersihkan liang makam, kemudian membakar kertas mulia ke liang makam? Air apa ya? Jadi A, air mandi, B, air Mahakaruna Dharani, C, air garam. Jawabannya adalah, ayo di grup chat. Ya, jawabannya adalah B. Benar, luar biasa. Sepertinya tidak ada jawaban lain ya, semua jawab B, luar biasa. Sepertinya Anda semua itu cukup serius dalam mengikuti pembelajaran, jadi jawabannya juga luar biasa, benar ya. Ya. Sebenarnya sama pada saat kita masukkan guci abu ke dalam tempat abu juga sama. Harus melakukan pembersihan dengan air Mahakaruna Dharani. Baik, yang nomor 3, Japita merupakan ritual apa dalam agama Buddha? A. Pemakaman, B. Penguburan pohon, C. Kremasi. Jawabannya apa? Oh, banyak sekali yang menjawab C.
Capita itu bahasa Sanskerta ya. Oke. Ya, jawabannya adalah C, luar biasa. Ya, benar sekali. Saya senang sekali sih, setidaknya para hadirin mendengarkan kelas dengan seksama ya. Baik, kita masuk ke materi inti pada hari ini. Apa itu rumah abu? Setelah kremasi, abu jenazah akan disimpan di guci abu, dan rumah abu adalah gedung yang memuat guci abu. Ya. Dulu rumah abu akan berdekatan dengan wihara atau taman makam, upaya memudahkan keluarga untuk melakukan kunjungan. Ya. Selanjutnya, mengikuti perkembangan lingkungan dan penataan kota, permintaan lahan semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, kremasi semakin diterima di khalayak umum ya, sehingga permintaan rumah juga semakin meningkat. Nah, sekarang kita tahu bahwa karena lahan itu semakin sulit ya, semakin permintaan semakin meningkat, jadi rumah abu ya kremasi sangat diterima oleh masyarakat. Dan sebagian besar rumah abu sudah dibangun di bawah naungan pemerintah. Nah, dulunya masih swasta. Itu kalau di Taiwan ya. Nah, jadi sekarang sebagian besar rumah abu sudah di bawah naungan pemerintah dan perlahan-lahan menapaki jalur komersial. Ya, karena kremasi ini sebenarnya pada dasarnya itu banyak diminati oleh para orang Tionghoa, dan kita tahu orang Tionghoa itu paling jago ya kalau dalam berbisnis ya. Jadi dulu sebenarnya di Taiwan juga sebenarnya sama. Kita juga menggunakan sistem penguburan tanah ya. Dan pada saat 1990 tahun 1990 itu orang penduduk semakin lama semakin banyak dan lahan sudah semakin tidak cukup. Dan akhirnya kuburan itu lahan penguburan itu sudah sangat berkekurangan ya, sangat tidak cukup lagi. Nah, akhirnya eh, pemerintah itu sudah menganjurkan tidak boleh lagi membuka lahan untuk kuburan karena eh, manusia hidup juga sudah semakin banyak. Nah, akhirnya pemerintah mempublikasikan bahwa uh, mulai saat itu juga setiap penduduk harus melakukan kremasi. Ya, ini sudah diterapkan oleh pemerintah Taiwan di tahun 1990. Nah, jadi yang sudah ada kuburannya itu bagaimana? Nah, jadi caranya adalah harus eh, membuka peti dan bakar tulang-tulangnya, ya, jadi dimasukkan ke dalam rumah abu. Nah, jadi pemerintah itu sudah tidak mau lagi membuka lahan kuburan, dan lahan kuburan lama akan di eh, di digunakan juga untuk lahan yang lain, maka peti yang lama itu akan diangkat tulang-tulangnya untuk dibakar dan dimasukkan ke rumah abu. Nah, dulu itu kan belum canggih nih, belum ada namanya mesin krematorium kayak gitu. Jadi dulu itu kita biasa pakai bakar, bener-bener bakar ya. Biasa ada gasnya juga supaya lebih cepat. Nah, setelah itu baru abunya dimasukkan ke dalam guci abu.
Dan kita biasanya pada saat 1 tahun itu di bagian ritual Cengbeng ya, di perayaan Cengbeng itu pasti kita banyak banget jobnya untuk banyak banyak sekali orang yang meminta kami untuk mengambil tulang dan membakarnya ya. Karena sampai sekarang itu tidak semua kuburan itu sudah beres. Jadi masih banyak sekali orang yang masih belum menyelesaikan pengambilan tulang. Nah, jadi kita biasa kalau udah dekat-dekat Cengbeng, kita bakal dapat banyak job untuk melakukan ritual pengambilan tulang dan kremasi. Nah, jadi sebenarnya kremasi itu jauh lebih enak ya, karena kalau kuburan ya, ke pemakaman itu biasanya banyak sekali yang mesti dilakukan, misalnya membersihkan kuburan, ada apa sih, ada ilalang ataupun rumput-rumput yang tumbuh di atas kuburan itu harus dibersihkan. Dan biasanya itu mesti, kalau di Taiwan itu kuburannya biasa di atas gunung. Jadi kita biasa harus manjat gunung lagi, naik atas gunung lagi untuk melakukan sembahyang kubur. Jadi kalau sudah dikremasi itu sangat mempraktiskan kami semua. Jadi setelah itu perusahaan yang bekerja di bidang pengambilan tulang pun semakin lama semakin hot dan semakin banyak. Ya, jadi lama-lama semua juga pengen buka usaha itu karena merasa usaha itu sangat bagus ya, usaha jasa pengambilan tulang. Nah, jadi kira-kira sekarang udah 90% di Taiwan menggunakan sistem ritual kremasi ya. Nah, kita tahu mungkin para hadirin di sini sebagian besar juga sudah pernah pergi ke Taiwan Leizangsi, Tailei. Nah, kita tahu Taiwan Leizangsi itu berada di atas gunung dan di bawah gunungnya adalah kuburan. Itu kuburan juga uh, sudah diberhentikan oleh pemerintah kurang lebih sebanyak 10 tahun. Ya. Sudah 10 tahun pemerintah memberikan peringatan kepada mereka agar untuk memindahkan kuburan menjadi kremasi, tetapi masih belum ada gerak-gerik sama sekali ya, masih banyak yang belum diangkat tulang-tulangnya. Dan saya rasa beberapa tahun lagi pemerintah pasti akan ambil ahli dan mereka pasti akan langsung melakukan pemberantasan kuburan-kuburan tersebut. Dan semua tulang-tulang mungkin akan dikremasikan. Karena sudah diberikan peringatan dan sebanyak 10 tahun ya, kurang lebih sudah 10 tahun, sudah cukup lama, tapi tetap masih ada yang bandel, belum dibereskan kuburannya. Nah, jadi kita tahu dulu itu ya, rumah abu itu biasa berada di samping kelenteng ataupun vihara. Ya, banyak sekali itu pada zaman sebelumnya begitu ada umat yang meninggal, dia pasti akan dikremasikan dan diharapkan untuk disimpan, guci abunya disimpan di dekat vihara. Karena ada yang doakan, terus di sana juga merasa akan lebih terlindungi, terberkati. Ini adalah vihara ini ya, Xingyun Dashi ya. Mungkin kalian pernah dengar Xingyun Dashi. 3 tahun yang lalu pada saat beliau meninggal, nah, jadi ini merupakan wihara legendaris dari sekte Mahayana. Karena Xingyun Dashi berasal dari sekte Mahayana, merupakan perintis dari Fo Guangshan. Harusnya kalian pernah dengar ya. Nah, ini gedungnya ya, organik itu apa sih? Memiliki oriental-oriental yang sangat pekat dengan zaman-zaman dulu. Jadi ini semua
sesepuh yang berada di sekte Mahayana setelah meninggal akan ditaruh di sini, ya, di gambar itu. Ini merupakan kuil legend. Nah, dan ini adalah ini juga adalah tempat penyimpanan abu mereka, ya. Saya pernah masuk dan cukup besar ya sebenarnya. Lokasinya di Tainan, namanya Taxiansi. Tidak peduli Anda agama apapun ya, 5 agama besar yang seperti yang tahu, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen, semuanya itu dari lahir sampai meninggal, dari lembut sampai kasar ya, dari jiwa sampai ke fisik ya, itu pasti akan meminta ritual pendoaan. Nah, karena kita memiliki kepercayaan dan kita sebagai umat tersebut, kita pasti akan berharap adanya doa, duka yang diritualkan dari agama tersebut untuk supaya kita bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Nah, jadi pada sekarang nih di Taiwan itu pemerintahannya juga sudah berubah sistemnya. Mereka tidak ingin rumah abu itu diletakkan di daerah kuil karena dia merasa rumah abu itu bukan milik vihara. Ya, jadi tidak perlu didirikan di dekat lingkungan vihara. Jadi pemerintah Taiwan pun menegakkan bahwa rumah abu harus didirikan di luar vihara, ya. Maka dari itu rumah abu sudah mulai menjadi di bawah pimpinan ataupun naungan si pemerintah. Nah, jadi ini adalah gambar apa? Ini rumah abu loh, tapi sangat baik, sangat bagus dan luar biasa ya. Tidak horor dan sangat cantik ya. Bagus sekali, cantik, ada lampunya, dan setiap tempat abunya itu ada pratima Buddhanya. Jadi sangat luar biasa dan cantik ya, tidak horor sama sekali. Nah, tempat abu yang dikelola oleh pemerintah itu sangat murah ya, dan sangat cantik. Nah, kita lihat gambar ini. Kalau misalnya saya nggak kasih tahu kamu, ini adalah krematorium dan tempat rumah abu ya. Mungkin kalian akan mengira ini adalah tempat ini wisata ataupun tempat main golf. Ya, jadi ini adalah krematorium dan rumah abu. Nah, Anda benar akan mengira ini adalah tempat lapangan golf. Ya. Jadi ini ada di Miaoli ya, ini adalah rumah abu ya. Sangat modern dan cantik dan indah. Saya juga pertama kali ke sana dan saya cukup, wah, kenapa beneran sangat modern dan luar biasa bagusnya. Nah, ini ada apa? Ini apa? Ini danau. Cantik ya danaunya ya.
seperti tempat wisata. Ada gunung, ada pohon, ada ininya, danaunya. Nah, ini ada bunga sakura lagi. Nah, ini di mana? Banyak sekali orang selebgram datang untuk foto-foto di sini ya. Jadi tempat spot foto di Instagram. Nah, jadi ini adalah tempat ya krematorium ya, tempat ini ya, tempat yayasan untuk penyimpanan mayat ya. Begitu cantik, tetapi ini adalah tempat duka. Nah, di atas tadi juga yang benar danau ya ada bunga sakura itu juga adalah lingkungan dari tempat krematorium tersebut. Ini juga ini cantik sekali, seperti taman ya. Ini adalah di Hongqiuling ya, di Nantou. Ini juga adalah taman kremasi ya. Dan pelayanan dari eh, tempat kremasi itu juga sangat baik ya. Mereka sangat melayani kita dengan baik. Nah, jadi ini tampak depannya ya. Ini adalah sebenarnya ini adalah vihara. Cuman mereka kolaps ya. Jadi dibuat segimana cantiknya dan sebagaimana nyamannya. Di lantai satu itu semuanya adalah tempat abu. Di atas itu ada tempat mereka berdoa. Nah, mengapa eh, kalian sudah tahu ya mengapa pemerintah mau menginvestasi begitu banyak untuk pemakaman ini ya, tempat kremasi ini dan direnov sebagaimana cantiknya. Tentunya ini bukan kegiatan sosial, ini adalah sudah menapaki jalan komersial. Nah, bagaimana cara supaya tidak terkena tipuan. Nah, jadi sebelumnya pada saat yang saya tadi bilang di 1990 itu mulai ngehit di mana kremasi itu sudah ditegakkan. Nah, jadi tanah itu sudah tidak laku dan akhirnya banyak sekali investor ataupun orang kaya yang merasa ingin coba menginvestasi akhirnya eh, mereka itu mulai mengeluarkan cukup banyak uang untuk membeli tempat-tempat abu, memblokir tempat-tempat abu. Nah, ada juga yang sekaligus membeli 20 tempat abu. Ya, bayangkan banyak 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 banget 24 tempat abu sekali beli. Itu bukan untuk dia sendiri tapi itu untuk orang lain. Dia sistemnya seperti jual properti. Nah, jadi kayak dia membeli rumah, membeli lahan, terus dia nanti siap untuk dijual kembali ke orang-orang. Jadi banyak sekali orang kaya di zaman itu menggunakan hal yang sama untuk berjualan, berbisnis. Nah, karena mereka menganggap eh, tempat abu itu seperti properti yang memiliki nilai harga tiap tahunnya akan naik. Nah, tetapi sebenarnya salah besar karena tempat abu itu pasti akan tidak bisa segera dipakai ya. Itu karena kan kita tidak tahu ya kapan lakunya. Nah, dengan perkembangan teknologi dan zaman, rumah abu akan semakin bagus ya, akan semakin di-upgrade dan akan semakin banyak dibangun. Oleh karena itu, orang yang membutuhkan tempat abu pasti mereka akan mencari tempat abu yang baru. Ya, mereka akan mencari tempat abu yang baru, bukannya mencari tempat abu yang dari zaman dulu yang sudah ada. Ya, dan akhirnya investor-investor itu jadi rugi dong karena nggak ada orang yang mau beli lagi tempat-tempat lama mereka karena eh, kemakan waktu dan tahun ke tahun rumah abu semakin lama semakin cantik orang pasti akan beli yang baru bukan beli yang lama. Akhirnya bukan untung malahan buntung dan tempat-tempat abu yang lama itu dijual dengan murah. Jadi di sini uh, harus berhati-hati sih kalau misalnya mau berinvestasi ya. Jadi harus jangan sampai tertipu ya karena sekarang banyak sekali model-model modus-modus seperti begitu.
seperti logikanya 20 tahun yang lalu Anda mengira, misalnya 20 tahun sekarang ya, di sekarang Anda mengira pasti harga akan semakin naik. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, apakah tempat abu tersebut masih tetap bagus? 20 tahun kemudian pasti akan lebih banyak lagi rumah abu yang dibuat dan yang lebih bagus lagi. Nah, jadi banyak sekali umat yang terjebak ya, tertipu, akhirnya meminta saya untuk membantu menjual murah tempat-tempat abu tersebut. Jadi ingat ya, rumah abu itu, tempat abu itu eh, cukup dibeli untuk pemakaian sendiri ya, kebutuhan sendiri, bukan untuk dipakai untuk dijual ataupun jadikan tempat investasi. Kecuali yang Anda beli itu adalah kebutuhan untuk keluarga. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Karena banyak sekali yang sudah tertipu uangnya dalam jumlah besar. Tapi sebenarnya banyak sekali yang meminta saya untuk bantu menjual, tetapi nyatanya itu sulit sekali ya. Dijual itu sulit sekali karena nggak banyak orang lagi yang minat lah untuk membeli tempat abu yang lama. Sampai sekarang tuh masih banyak sekali orang yang bertanya kepada saya atau berkonsultasi apakah perlu investasi atau tidak. Saya jawab tidak perlu, tetapi mereka masih tetap memiliki ambisi ya, apa boleh buat. Dan ini adalah pemilihan tempat abu, letak tempat abu ya. Di karya tulis Dharma Raja Lenseng terkutip pengulasan mengenai rumah abu yang jarang diketahui. Pada umumnya orang-orang mengira begitu memasukkan abu ke rumah abu, maka ritual persemayaman dianggap selesai. Dan tidak akan ada pengaruh feng shui sama sekali. Sebenarnya nggak demikian ya, karena pada dasarnya rumah abu itu adalah feng shui. Letak rumah abu, lingkungan sekitar semuanya adalah feng shui. Interior ya, interior dari rumah abu tersebut juga sebuah feng shui. Ini pemikiran orang biasa, kayak kremasi sangat mudah. Pokoknya saya udah ikutin ritual pemasukan abu ya udah selesai, nggak ada hubungan lagi dengan keluarga ataupun yang lain. Jadi kalian harus tahu kalau sebenarnya rumah abu itu adalah feng shui. Letak rumah abu, lingkungan, dan bahkan interiornya, desain interiornya juga adalah feng shui. Intinya adalah setelah ritual persemayaman selesai, ada hubungan dengan feng shui. Ya, keuntungan dari rumah abu, Dharma Raja Lenseng berkata, rumah abu digunakan untuk menyimpan guci abu dengan cara persemayaman massal. Ini pernyataan yang benar. Yang pertama, rumah abu tidak makan tempat. Ya, benar ya. Ini karena penguburan massal. Kedua, jika semuanya demikian, maka lingkungan ekologi masyarakat juga akan relatif bersih. Ya, benar karena rumah abu itu pasti jauh lebih bersih ya. Yang ketiga, bisa menghemat pemborosan yang tidak diperlukan. Ya, sebenarnya penguburan itu jauh lebih boros dan butuh banyak uang. Keempat, jika dipersemayamkan dengan metode agama Buddha, maka leluhur akan memperoleh perlindungan dan pengarahan dari Sitigarbha Bodhisattva. Kemudian batin dari arwah juga akan lebih tenang dan stabil.
Jadi biasanya itu di rumah Abu pasti sudah ada pratima-pratima Budanya. Jadi setiap harinya akan ada yang memberikan persembahan dan doa. Maka para arwah yang mendengar, yang berada di rumah Abu tersebut pun pasti akan merasa lebih tenang dan lebih damai. Nah, jadi di persiapan pembangunan rumah Abu, menurut Dharma Raja Linseng harus melihat Lailung dan Tianxue. Nah, Lailung dan Tianxue ini merupakan bahasa ahli dari Feng Shui. Ya, jadi nggak ada bahasa Indonesianya. Eh, jadi rumah Abu seperti pemakaman yang super besar. Ya, rumah Abu adalah seperti pemakaman yang super besar. Oleh karena itu, wajib sekali memilih tanah yang bagus. Ya, sebelum dibangun, ya, terlebih dahulu harus memilih lokasi yang tepat. Selain itu juga harus mempertimbangkan lokasi yang mudah dijangkau, ya. Jangan sampai sulit dijangkau, jadi akan berdampak banyak, ya. Seperti yang kayak eh, banyak, misalnya ada yang lokasi penguburannya di hutan ataupun di atas gunung, itu kan susah untuk berkunjung. Jadi itu juga kurang bagus. Maka harus dengan seksama memperhatikan feng shui-nya, harus didirikan di tanah berkah yang pemandangannya indah. Nah, seperti tadi foto-foto yang sudah saya tunjukkan, itu ada bunga, ada pohon, ada danau dan lain-lain, ya. Harus dikelilingi juga dengan energi spiritual yang cukup, ya. Dengan demikian, dengan feng shui tersebut itu bisa membawa berkah kepada keturunannya. Ini saya coba sharing sedikit tentang uh, ke pengalaman pribadi saya, ya. Nah, jadi uh, saya sebenarnya bukan ahli feng shui, ya. Saya cuman membantu ritual-ritual kematian, ya. Jadi makanya sebenarnya saya cukup tertekan karena harus diminta untuk membahas tentang ini. Saya sebenarnya cukup cukup tertekan karena, ya, karena sekeliling saya seperti Sangse, Fase, Jiangshi, Zhujiao, ataupun umat-umat lain tuh banyak sekali para ahli feng shui. Mereka jauh lebih tahu, ya, mereka mendalami feng shui tersebut, ya. Jadi saya sangat tertekan dan terlalu banyak orang hebat, ya, di sekeliling saya. Dan karena terlalu banyak orang hebat feng shui, ya, ahli feng shui di sekeliling saya, maka dari itu pada saat ada yang meminta saya untuk melihat, saya meminta bantuan mereka langsung turun terjun untuk membantu. Nah, jadi kita tahu feng shui itu sesuatu ilmu yang tidak mudah, perlu waktu yang sangat panjang dan lama untuk menekuni feng shui ini. Dan dengan pekerjaan saya tak lama, ya. Jadi semakin lama saya menekuni pekerjaan ini, ya, pelan-pelan saya jadi memiliki satu kekuatan yang sangat aneh, di mana saya mempunyai kemampuan, saya bisa merasakan tempat di mana feng shui-nya baik atau tidak. Jadi saya misalnya saya pergi satu tempat, tempat ini saya bisa merasa, oh, tempat ini feng shui-nya bagus nih. Saya merasa merasakan energinya ataupun merasakan aura-aura feng shui bagusnya. Nah, dan saya pergi ke suatu tempat lain lagi, saya juga bisa merasakan, oh, tempat ini aura feng shui-nya tidak bagus dan lain-lain. Jadi suatu hari saya ada pergi ke satu tempat, ya, masuk ke dalam goa, ya, dan saya di sana melihat ini tempatnya luar biasa sekali feng shui-nya, ya, dan nggak lama saya baru teringat, oh iya, ini adalah tempat di mana Secun pernah datang untuk melakukan perjalanan, ya. Jadi saya sangat heran, saya tiba-tiba memiliki kemampuan merasakan feng shui, merasakan energi feng shui ini baik atau tidak. Nah, jadi suatu hari saya juga pernah melihat di peta Google, ya. Peta Google itu kan ada terbagi dari dua penampakan, ya. Ada yang 3D, ada yang dari satelit itu, ya, yang nampak dari seperti jalan-jalannya dan lain-lain. Jadi
saya waktu itu saya pernah melihat di eh, Google Maps ya, di peta Google. Akhirnya saya mulai eh, masuk ke Google, terus saya zoom dan saya di sana bisa eh, melihat dan merasakan kayak di mana feng shui-nya itu bagus. Akhirnya eh, saya tiba-tiba melihat ada satu tempat ya, padahal dia tidak tulis nama, satu tempat itu sepertinya feng shui-nya itu bagus. Ternyata setelah saya zoom makin zoom, eh ternyata ini adalah tempat kuburan ya. Jadi ini adalah kuburan yang feng shui-nya bagus. Nah, jadi saya cukup terkejut sendiri ya, karena saya nggak sadar kapan saya mulai bisa merasakan dan memiliki kemampuan ini. Jadi dulu ya, zaman dulu mereka akan menyisakan lahan yang paling bagus, lahan feng shui yang paling bagus untuk leluhur. Ya, pada zaman dulu itu seperti begitu. Makanya mengapa banyak sekali kuburan-kuburan itu yang memiliki feng shui yang bagus. Karena merupakan peninggalan-peninggalan dari orang dulu. Dan satu kali lagi saya menemui satu tempat di sana eh, masuk ke dalam satu pegunungan ya, dan akhirnya saya merasa energinya luar biasa dan feng shui itu sangat bagus. Dan akhirnya setelah saya pulang ke rumah, saya melihat ya eh, foto-foto dan catatan saya sebelumnya, dan saya baru sadar, oh iya, itu juga pernah didatangi Secun, dan Secun menunjuk tempat itu adalah tempat yang cocok dan bagus didirikan eh, kuil ataupun kelenteng Dewa Rezeki. Ya. Nah, jadi itu juga pernah saya ikut dengan vihara Taichung yang bernama Xiang Hua Lei Zhang Si. Di sana diadakanlah Fa Hui. Dulu saya tidak memiliki kemampuan ini, namun sekarang saya tiba-tiba sudah bisa. Nah, sebenarnya eh, suatu tempat ya bisa memiliki feng shui yang bagus itu seperti seorang satu orang itu kita lihat dia sehat apa nggak sehat ya. Jadi seperti kita lihat lahan tersebut, tanah tersebut bagus atau enggak, itu sama seperti kita lihat orang itu sehat apa nggak sehat kayak gitu. Jadi misalnya ada satu sebuah pegunungan itu nggak ada rumput, nggak ada tanaman, kayak gersang gitu ya. Terus juga kualitas tanah jelek ya, itu juga seperti kita lihat orang yang sedang sakit-sakitan. Nah, jadi itu pasti feng shui-nya nggak bagus. Setidaknya kita ngomong masalah ini ya, masalah tanah ya, kita juga harus memiliki sedikit prinsip tentang geomansi ya. Nah, jadi penjelasan Dharma Raja Linseng, geomansi adalah ilmu membaca tanah ya. Berdasarkan 5 prinsip yaitu Long, Xue, Sha, Shui, Xiang ya. Long itu naga, Xue itu titik, Sha itu pasir, Shui itu air, Xiang itu arah. Nah, jika pembangunan rumah abu dilandasi dengan kelima prinsip ini, maka rumah abu akan sangat luar biasa. Dengan ilmu Feng Shui, melihat pasir dan air, sama juga caranya dengan melihat makam. Satu-satunya yang membedakan yaitu prosesi saat masuk liang makam ada perhitungan dangkal dan dalam atau dalam, sedangkan rumah abu harus melihat unsur sekitar. Ya. Jadi sebenarnya untuk melihat Feng Shui antara makam dan tempat abu itu kurang lebih sama ya, harus dilihat dari pasir dan airnya. Tetapi bedanya itu kalau makam itu harus melihat prosesinya, itu harus dilihat dari perhitungan dangkalnya, dangkal atau dalamnya si peti dimasukkan. Tetapi kalau dari rumah abu harus melihat unsur sekitarnya.
Dan arah pintu utama rumah abu juga harus menjadi sebuah patokan yang kuat, ya. Sebaiknya dibangun 7 tingkat. Jika dipadukan dengan prinsip pakwa, maka hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Dan saya tahu si Fang Jing yang ada di Taiwan Jiangsu juga memiliki 8 penjuru. Ada yang tidak ada, ya. Kalau yang di si Fang Jing itu ada 8 arah penjuru, ya. Mengenai pendirian rumah abu menggunakan metode yang sejati dan metode yang sejati dan metode yin sejati, yang dan yin, ya, atau yin yang, ya. Dan harus terlihat kokoh dengan pandangan yang luas dan indah, ya. Sebaiknya ada gunung dan air yang mengalir dari kejauhan. Nah, jadi rumah abu itu intinya harus terlihat, pemandangan sekitar harus bagus, harus indah, ya. Jika dapat mengundang ahli feng shui itu lebih baik, ya. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Sebaiknya memilih lahan yang memiliki pemandangan indah. Tadi seperti yang kalian lihat sendiri foto-foto yang saya tunjukkan, itu rumah abunya memiliki pemandangan yang cukup indah. Jika dapat mengundang ahli feng shui, akan lebih baik. Jika tidak, pilihlah lahan yang memiliki pemandangan indah, sehingga leluhur memiliki tempat tinggal yang lebih tenang. Di kemudian hari, keluarga yang berkunjung juga akan lebih merasa nyaman dan praktis. Nah, jadi ini adalah Taiwan Lei Zhangsi punya feng shui. Ya, kalian lihat di sini ada 5 titik yang tadi saya bilang, naga, titik, pasir, air, dan arah, ya, di Taiwan Lei Zhangsi. Silakan dilihat, masuk ke channel Mandarin biar kalian bisa dengar suaranya. Nanti kembali lagi. Silakan pindah ke channel Mandarin untuk mendengarkan videonya, melihat videonya. 风水大师都用台湾雷藏寺来做教学的重要场所。现在我们就来看看风水学常说的基本口诀龙、穴、沙、水、象5大重点。这就是我刚刚讲的3D 空拍图。 Nah, jadi ini adalah 3D-nya, ya. Versi 3D-nya. Nah, Lailong yang pertama, Lailong. Itu yang di atas gunung adalah Taiwan Lei Zhangsi. Nampak nggak kalian? Agak macet ya videonya. Itu adalah titiknya. Arah berdirinya. Hao, 谢谢。好，那 Terima kasih. 龙穴沙水象这个象讲的就是指那个立象，就是那个 Jadi siang tadi itu adalah arahnya, ya. Ya, pintu utama dari rumah abu, ya. Itu adalah
siang. Itu poin-poin pentingnya. Jadi ini merupakan pengetahuan yang sangat ahli ya, bukan yang bisa saya bahas dan bukan di pertemuan ini. Nah, jadi tapi saya bekerja di bidang ini ya, berhubungan dengan bidang ini, saya ada sedikit cerita. Dia bukan pemakaman, tetapi dia ingin mengambil tulang ya, jadi ingin membuka apa sih, menggali kuburnya lagi. Nah, jadi ada satu cerita di mana ada dua cerita sebenarnya. Yang cerita pertama itu ada satu keluarga itu sepanjang tahun dia tidak bisa mendapat pekerjaan. Semua pekerjaan yang dia lamar itu ditolak semua. Dan setelah dikonsultasi dia ternyata ada masalah dengan leluhurnya dan akhirnya memintanya untuk menggali kubur si leluhur, mungkin ada bermasalah. Akhirnya setelah dia gali dan ternyata tak lama kemudian dia segera memperoleh pekerjaannya. Bahkan dia menang lotre. Nah, yang kedua adalah ada keluarga juga sering mengatakan bahwa dia nggak enak badan, ada gangguan dari yang tidak nampak ya. Dan setelah konsultasi, ternyata Secun menjawab, oh ternyata ada hubungan dengan leluhur juga. Terus apa penyebab masalahnya? Dan Secun mengatakan bahwa peti mati si leluhur itu tertimpa akar kayu, akar pohon maksudnya ya. Jadi akhirnya setelah diatasi, digali kuburannya, ternyata benar ya, sangat tidak mudah diatasi karena di dalam kubur itu banyak sekali. Nah, jadi banyak sekali sekali dibuka petinya itu udah banyak air, banyak batu-batu kecil, banyak kerikil, bahkan ada akar pohon yang menimpa di dalam peti tersebut. Nah, jadi akhirnya segera diatasi. Akhirnya tulangnya itu pun cepat-cepat diangkat ya, dikeringin dulu ya karena sudah basah ya, terendam air. Nah, akhirnya sudah kering baru dikremasi. Dan nggak lama kemudian dia dan mukjizat pun terjadi. Dia memegang guci abu si kakeknya, dan akhirnya pada saat di pesawat, pada saat itu juga dia tiba-tiba diberitakan untuk pindah kelas eksekutif ya, kelas eksklusif. Dia bilang dia udah naik pesawat beberapa kali, dia nggak pernah yang namanya dipindahkan dari kelas ekonomi ke eksklusif kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba disuruh dipindahkan, dan setelah pulang juga langsung bisa memperoleh pekerjaan yang bagus dan hidupnya langsung berubah. Jadi benar, makam leluhur itu sangat-sangat mempengaruhi keturunan-keturunannya. Jadi mau itu kontak batin yang baik atau kontak batin yang buruk, itu semuanya sama, pasti akan instan dan cepat ya. Nah, juga di kasus kedua juga sama ya. Tadi yang pertama itu kan kehilangan pekerjaan ya, tidak bisa nggak ada pekerjaan yang bisa menerima dia. Nah, ada yang kedua itu adalah masalah di masalah di kesehatan badannya. Nah, jadi yang pertama itu yang lebih ke air merendam pekuburannya. Kalau yang ini adalah akar pohon. Jadi tadi sorry ya, salah dengar. Yang pertama itu adalah contoh peti matinya itu terendam air ya, tulang-tulangnya terendam air. Yang ini yang kedua adalah kamu lihat
di bawah kaki orang itu adalah akar pohon. 它的土质不好， Akar pohonnya benar-benar langsung menghantam petinya. 石头砖块很多啦哈。师尊在书上也讲， Ya, kerikil, batu udah pasti banyak sih. 健康， Cuman yang 但是这个 paling 样子就是皮肤不好，然后病恹恹的。 dan 那 orang 那 itu 绝 keturunannya itu 那个土 kenanya itu penyakitnya 不 itu 好地， 所以 pucat, 它在绝 kayak 版 nggak ada 的 darah, 挖到树 kayak 干， lemes, 挖到树干怎么 lesu. 办？没办法捡土， Ternyata 没办法 berhubungan 捡 dengan feng shui dari 土， pekuburan leluhurnya. 那个花了我们3倍的时间哦，所以有时候我们身为 Kami menggunakan waktu 3 kali lipat untuk membereskan 在 akar 接 pohon 接的 itu. 时候，除了要 Ya, 择日哦，要选骨棺，要捡 nah 土 jadi 哦，我们还要有很多的变数，就是当天挖下去之后，哦， kami juga menggunakan gergaji 还会 elektrik ya. 硬丝，就是你挖下去，你本来是打算要进塔或干嘛，结果哇，那大体没有化掉。为什么大体没有化掉？就是它空气没有流通，那个仙人的大部分的那个样子都还在，叫阴丝嘛。阴丝怎么 Nah, 处理？ jadi ada juga 就是 kasus di mana 要重新再 eh, 一些 tanah kuburnya itu 化学 tidak 东西， tidak ada oksigen, 就 ya tidak ada udara masuk. 把它烧一烧， Akhirnya 放一些东西进去， jenazah dari leluhur itu tidak bisa mengurai. 等它 Dan saya juga benar-benar pernah bertemu kondisi di mana seperti vampir ya. 我现在就 Kondisi di mana 这个事情 eh, jasadnya itu benar-benar masih utuh. 很简单，但是 Dan kita sangat-sangat terkejut sih. Yaitu karena masalah ini sih, kalau secara ini ya, secara pengetahuan ya, istilahnya nggak ada udara masuk, jadi tidak ada penguraian. 会有很多特别情况。那有时候 Nah, kalau secara kita mungkin tanah feng shui itu tidak bagus. Tanahnya hidup. 就是有可能当天没办法进塔，有可能当天没办法，因为变数很多，所以 Karena kita tahu bahwa banyak banget masalah yang terjadi ya. Ada yang tiba-tiba kenapa misalnya lagi digali kubur ternyata hujan besar. Ada juga yang masalah seperti tadi yang jasadnya ternyata masih utuh dan lain-lain. Makanya biasa kita nggak selalu dalam 1 hari selesai. 师尊文集神秘的地灵里面啊，哈，师尊有教 Oke, dalam karya tulis Mahaguru, Misteri Spiritual Bumi, ya. Di karya tulis ini terkutip bahwa interior dari rumah abu juga sangat penting. Tingkat peletakan guci abu biasanya ditentukan berdasarkan pengertian orang awam, seperti perbedaan antara tuan rumah dan tamu. Ini merupakan sebuah etika ya. Misalnya kayak kita tahu lah rumah abu itu pasti ada yang posisinya itu letaknya itu di tengah, ataupun yang menghadap pintu, ada yang menyamping ya. Biasa kita udah tahu kalau yang menghadap pintu ataupun yang di tengah itu pasti yang seperti tuan rumah ya, yang lebih mahal harganya. Terus yang menyamping itu cenderung lebih murah. Nah, jadi saya ada sedikit tambahan. Nah, jadi tambahan saya adalah renovasi ataupun interiornya semakin cantik ya pasti akan semakin mahal, dan yang semakin tempat abunya itu semakin dekat dengan para Buddha Bodhisattva pasti akan semakin mahal juga. Biasanya itu di atas, misalnya dari pinggang sebagai patokan ya, dari pinggang sampai ke bawah itu biasa lebih mahal. Dari pinggang sampai ke atas itu pasti harganya akan lebih murah. Biasa yang di siku juga lebih murah. Ya, jadi biasa ini adalah udah teknik bisnis ya. Mereka udah kayak udah tahu lah pokoknya yang posisinya yang bagus pasti lebih mahal, posisi yang nggak bagus pasti lebih murah kayak gitu. Nah, biasa semakin tinggi itu semakin murah. Ada yang dekat jendela. Biasanya dekat jendela itu kurang bagus ya. Lebih baik tidak usah dipilih. Tapi biasa rumah abu jarang ada jendela sih. Yang tusuk sate juga jangan dipilih ya, itu biasa juga kurang bagus. Nah, jadi biasa itu ada tempat abu yang untuk
sepasang suami istri ya, biasa kalau cowok itu di kiri, cewek itu di kanan. Nah, jadi itu juga harus sesuai dengan letak posisi dari sionya. Itu kita biasa lihat dari sionya suami istri. Nah, jadi biasa suami istri itu biasa nggak sama sionya. Nah, biasa kita bisa melihat dari buku ini ya, Nung Minli itu biasa untuk sio apa itu tidak boleh di arah mana dan boleh di arah mana. Jadi itu tetap bisa menemukan arah yang cocok untuk kedua orang tersebut sih. Nah, jadi dalam satu posisi tempat abu ya, biasa kan kita ada yang membelit dekat leluhur ya. Nah, jadi kalau untuk eh, leluhur itu leluhur harus taruh lebih di atas kita ya. Kalau yang junior ya dia harus di bawah leluhur. Sebaiknya untuk leluhur itu taruhnya di atas ya. Jadi makanya untuk kakek nenek atau apa itu sebaiknya itu kasihnya simpan di atas aja. Jadi karena untuk di bawah-bawahnya itu untuk keturunan-keturunan yang lagi. Dan Maha Guru itu begitu belas asih dan mengarahkan bahwa posisi tuan rumah belum tentu bisa memberikan berkah kepada keturunan, malah posisi tamu yang menyamping ada kemungkinan memperoleh berkah yang banyak. Teori ini hanya dipahami oleh orang yang mengerti Fencin. Fencin itu seperti artinya membagi harta lah ya. Pentingnya Fencin itu ada luar dan ada yang dalam. Dalam ilmu Feng Shui, Fencin memiliki kegunaan untuk menunjukkan arah, dapat menentukan medan kehidupan leluhur, dibantu dengan mengamati arah titik naga ya, Lung Xue, untuk memilih arah yang terbaik. Dan Fencin juga memiliki perbedaan dalam dan luar ya. Namun sudah termasuk ke pengetahuan yang lebih dalam. Intinya pintu utama rumah abu adalah Fencin luar dan posisi guci abu adalah Fencin dalam. Jadi Fencin adalah istilah khusus dari ilmu Feng Shui ya. Nah, jadi terbagi dari luar dan dalam. Jadi biasa pada saat kita meletakkan posisi guci abu, kita harus memperhatikan peletakannya itu harus tepat di tengah ya. Jadi diingat sekali lagi ditekankan bahwa pintu utama rumah abu adalah Fencin luar ya, dan posisi guci abu adalah Fencin dalam. Nah. Jadi ada yang bertanya, saya udah membeli posisi tempat abu, tapi kalau misalnya tetangga nggak bagus, mesti gimana? Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas caranya seperti apa. Kita sudah membahas di pertemuan minggu lalu. Dan saya akhirnya menemukan video yang saya bilang di minggu lalu ya, dan akhirnya setelah itu saya nggak bisa sharing hari ini karena waktu nggak cukup ya, dan saya akan men-sharing di minggu depan untuk videonya bagaimana cara untuk menghilangkan aura tidak baik untuk posisi tempat abu yang udah kita pilih ya. Oke. Tata ritual persemayam rumah abu ya.
membakar, yang pertama-tama itu ritualnya ini adalah membakar dupa dan memohon adistana maha guru, ya. Dan sebelum memasuki ritual persemayaman, wajib melakukan persiapan. Seperti sebelum memasukkan abu ke dalam guci, sebaiknya membersihkan guci dengan membakar kertas mulia di dalamnya. Lalu setelah semua prosedur siap, baru memilih hari dan waktu baik untuk melakukan ritual persemayaman. Nah, lihat di PPT. Nah, itu adalah tabel di mana yang sebelah kiri, yang paling kiri yang abu-abu itu adalah tentang show-nya, show-nya. Itu ada satu kotak itu 3 show. Terus dari yang putih itu ada 4 kotak ya. Itu dari yang paling pertama urutan sebelah kiri itu adalah yang sangat menguntungkan. Berarti adalah pilihan pertama, ada first choice. Terus yang kedua adalah pilihan kedua, arah pilihan kedua. Jadi keempat kotak ini adalah arahnya, ada utara, selatan, timur, dan barat. Ya. Dan untuk yang ketiga adalah pilihan ketiga, dan yang keempat adalah yang Xiong. Jadi jangan dipilih untuk arah itu. Nah, jadi saya contoh yang paling atas nih. Itu yang paling pertama adalah Xio, tikus, sampingnya itu naga, habis itu monyet. Jadi tikus, naga, monyet, itu yang paling bagus itu pilih arah barat. Si ya, yang paling pertama itu kotak si barat. Kalau nggak ada, pilih yang kedua Pei utara. Ya. Terus kalau misalnya nggak ada, baru pilih yang ketiga itu timur. Tetapi tidak boleh memilih arah selatan. Nah, jadi ini adalah tabel yang menjadi patokan di mana show kita itu harus menghadap mana. Jadi bukan berarti bukan berarti tempat abu yang menghadap pintu ataupun yang di tengah itu selalu bagus, tetapi kita bisa melihat dari arah tabel ini ya. Ini adalah patokan. Nah, jadi yang sapi, ular, ayam itu satu kelompok. Harimau, kuda, anjing satu kelompok. Dan kelinci, kambing, dan babi itu satu kelompok. Ya. Saya juga tidak tahu ini dikelompokkannya pakai cara apa, tapi ini yang pasti ini sudah dikelompokkan. Ya, jadi kayak sapi, ya kerbau, ular, ayam itu satu kelompok. 好，我现在跟大家讲哈，大家看我的手哦，你准备好了哦。Nah, Anda lihat tangan saya. 属老鼠的哦，大家要记得有个口诀哦，这个。Jadi ini kiatnya seperti kayak gini. Nah, ini tangan saya. Ini tangan kiri saya. Jadi dihitung dari kelingking ya. Ya. Dari mana? Barat, selatan, timur, utara. Ya, kalian lihat saya ada menulis ini ya, tulisan arah ya. Tulisannya diarah dari barat, selatan, timur, utara. Ingat urutannya. Barat, selatan, timur, utara. Ya. Jadi urutannya ya dari itu, dari tikus, kerbau, harimau, kelinci, terus lanjut lagi naga, ular, kuda, kambing, terus lanjut lagi ke monyet. Pokoknya dipetik-petik terus ya. Urutannya dari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk. Jadi ini kalau misalnya Anda bisa mengingatnya itu pasti suatu hari pasti Anda akan dianggap luar biasa karena Anda bisa tahu oh ternyata begitu. Anda tinggal hitung-hitung aja. Nah, jadi kalau misalnya ada yang suruh lihat dia show kuda. Nah, jadi saya tinggal tekan-tekan. Tapi sebenarnya bukan meramal tapi Anda menghitung ya. Nah, jadi kuda itu di tangan telunjuk ya, tangan jari tengah. Nah, jadi dia menghadap timur. Nah, jadi yang kambing itu berarti kelinci, dari kelinci, kerbau, macan, kelinci, terus naga, ular, kuda, terus ke
kambing. Jadi kambing itu di jari telunjuk tuh, jari telunjuk ya. 了吗？好， Nah, 好， jadi itu sudah di urutan utara. 简单的，所以你 Pokoknya 知道 ingat, 学会 dari 这个 kelingking itu 西 barat, 南东北， manis itu 右中右按 selatan, 一按，然后 tengah 这个 itu 大 timur, 师兄你 dan 是 yang 成熟的不是， yang utara itu 这个 adalah 方向， jari telunjuk. 那这是大立方嘛？好，那还有一个第二顺位，第二顺位要怎么算呢？假设我西南东北，这个北呢是大立方，好，例如说是属羊好了，好，然后我还 Nah, 有一个 jadi misalnya show 大厦退小，哦，什么叫大厦退小？就是还是顺着这个方向，我现在已经按到了这个属羊，对不对？就 misalnya saya sekarang memegang 大 syok 退 kuda, 我按到小了，小是这个，对不对？这个指头。 nanti saya bilang 不是讲 ta sha tui xiao. 西南东，好，这个指头是东，好，第二顺位就是坐东朝西，好，各位看到属羊的下面是不是坐东朝西？好，就是 Nah, 第二 jadi kalau 顺位。 misalnya 那我们就可以 eh, 清楚讲，哦， tidak dapat arah utara misalnya kan, tadi kan dia bilang show kambing itu arahnya harusnya di utara. Tapi kalau dia maunya yang arah kedua, nggak mau yang pertama gimana? Jadi ini tinggal dihitung-hitung lagi kayak gitu dengan jari-jari, jari jemari. 开玩笑的，好，好，那我们今天这个好，下一个，好，我们现在直接来谈今天的安放灵骨塔的仪轨，好，那这是由 Dan selanjutnya ini adalah tata ritual 我们做任何 persemayaman rumah abu. 要先祈请根本传承上师的加持， Pertama-tama pasti kita tetap membakar dupa dulu, terus kita memohon Adistana Maha Guru. 上师加持文，好，然后一定要观想根本上师柱顶放光加持，哦，由根本上师来 Dan kita bervisualisasi secara jelas Maha Guru berada di puncak 那 kepala, memberikan Adistana 是用大悲咒水来 dan menjapa mantra Maha Guru 7 kali. 净光净那个坟 Kemudian membersihkan tempat guci abu dengan air Mahakaruna Dharani. 清净，好， Ya, 念清音咒， kita pasti harus melakukan pembersihan ya sebelum memasuki guci abu ya. Terus mantra pembersihan. 哆摩哆南唵哆噜哆噜得威手，好，这大家都会哦。然后 Terus kemudian dilanjutkan mantra pengundang. Ya, itu ada di bawah ya, sudah ada di PPT. 然后 Terus Maha Namaskara. 这个叫做前行七项固定的大礼拜、大供养，念四皈依咒，披甲护身，念高王 Dan 经。 ada Maha Mandala Puja, mantra satu sarana, mantra Simambadana, dan Sutra Raja Agung Avalokiteswara. Nah, terus akhirnya saat prosesi memasukkan guci ke tempat abu, menjapa mantra Maha Guru dan atas atau melafalkan nama agung Amitabha Buddha. 念咒的时候就怎么样？这里应该再加入旋转360。 Jadi pada saat menjapa mantra ya 不共 harus menjapa mantra dan sambil memasukkan guci abu ke tempat rumah abu. 360度，好，顺时针，好，不共传承之旋转360度，好，然后旋转完之后，回向， Setelah selesai, lakukan pelimpahan jasa. Semua berkah, pahala, penjapaan, mantra, dan sutra dilimpahkan kepada mendiang bla bla bla. Memohon Maha Guru dan para Buddha beri satwa senantiasa memancarkan cahaya kepada mendiang bla bla bla. Semoga karma warana terkikiskan segera terlahir ke Buddha Loka. Terus mantra Sataksara dan Maha Namaskara dan mantra Paripurna. 进塔完，就是刚刚这些基本进塔完之后，还要再念一个叫做往生未前回向，对不对？哦，各位应该有吧？哦，就是我知道线上很多弘法人员呐，哈，应该都是这样，都没有写，所以应该我认为就把它补上去吧。既然大家都这样做的话， Nah, jadi saya pernah melihat ada satu fase di Taiwan di Changse pada saat masuk ke dalam prosesi peletakan guci abu itu biasa ada menjapa mantra Wang Sheng Zhou. Menurut saya itu boleh sih karena mantra penyeberangan itu penting ya. 这个其实也是属于宗教，就是灵堂的那个灵位要怎么处理？哦，各位要知道哦，灵堂的灵位的处理是一件非常重要的事情哦。哦， Nah, 灵堂的处理怎么处理？第一个， jadi kita tahu ya di Taiwan itu biasa ada satu prosesi di mana ada satu prosesi yang bernama Fancu. Nah, Fancu ini adalah biasanya kita pada saat
pemakaman, proses pemakaman itu pasti kan ada foto dari si almarhum ya, ataupun link pai dari si almarhum, dan bagaimana prosesi untuk mengundang link pai leluhur tersebut untuk balik ke rumah ya. Bagaimana prosesinya? Biasanya dalam tradisi, jadi misalnya kita di rumah ada persemayaman altar leluhur, biasanya ada yang langsung meletakkan juga di altar leluhur tersebut. Nah, jadi sebaiknya itu letakkan di bawah meja altar leluhur, terus sediakan ini apa namanya, tempat abu ya, tempat abu dupa ya. Nah, terus di setiap Go ataupun hari raya besarnya seperti Cengbeng dan lain-lain, itu harus dilakukan sebelum misalnya gini, Cengbeng di Taiwan itu kalau tradisi di sana itu di hari Cengbeng itulah di hari sembahyang kubur. Tetapi kalau misalnya ada orang ataupun keluarga kita yang baru meninggal, tadi yang saya tekankan, di mana misalnya sekarang di prosesi pemakaman, terus kita ingin membawa link pai-nya untuk balik lagi ke rumah, mengundang balik ke rumah, caranya yaitu letakkan link pai di bawah meja si altar leluhur. Berarti altar leluhur kan berarti udah yang meninggal lama sekali ya. Dan yang baru meninggal ini diletakkan di bawahnya, terus siapkan tempat dupa abu ya. Nah, setelah itu pada saat ingin memberikan persembahan ataupun sembayanginya harus dilakukan lebih awal dari prosesi sembahyang kubur si leluhur. Dan misalnya hari ini Cengbeng berarti harus dilakukan 2 hari sebelumnya. Jadi jangan di hari yang bersamaan untuk melakukan prosesi sembahyang ya. Jadi ini memang sesuai tradisi, tidak boleh begitu. Jadi dulu ya begitu di Ciwicapgo, setiap Ciwicapgo pasti mereka akan zaman dulu akan memberikan persembahan kepada leluhur, tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, jadi biasa ada yang, dan akhirnya nggak lama karena sibuk ya, jadi banyak yang sudah mulai menitipkan link pai-nya itu kepada vihara dan meminta fase ya setiap harinya untuk membacakan doa. Jadi tempat abu itu link pai itu dititipkan di tempat abu di vihara tersebut aja. Bisa tuh ada biaya sewanya sih. Biasa proses sewanya itu ada yang setahun, ada juga yang selamanya. Nah, tergantung dengan kebijakan dari rumah abu ataupun vihara tersebut. Ini mungkin prosedurnya tidak terlalu sama dengan Indonesia ya. Ini kebiasaan ataupun tradisi dari Taiwan ya. Karena di sana itu mereka sistem tempat abunya itu ada yang sistem sewa, ada yang sistem beli, ada yang sistem kontrak.塔位区那边就化掉了，所以我们的工作是什么？我们的工作就是要跟家属谈这个事情，并不只是说谈进塔而已。 Nah, jadi ada juga cara lain di mana cara lain ya untuk menyelesaikan link pai ini itu bisa digunakan dengan cara memasukkan sisa abu. Jadi kan pada saat kita memberikan persembahan kepada leluhur ya, kita pasti ada bakar dupa. Nah, jadi kita memasukkan bekas abu yang kita bakar itu ya, untuk leluhur itu kita masukkan ke dalam kain merah ataupun masukkan ke dalam angpau ya, pokoknya yang wadah yang berwarna merah dimasukkan ke dalam, dan di dalam itu sebaiknya dimasukkan juga 3 dupa. Nah, terus ditempel bersama
guci abunya, ya, tempel bersama guci abunya. Jadi itu juga salah satu cara untuk mengundang dan menyelesaikan masalah yang harus diatasi. Terus ada juga yang bisa setelah itu juga bisa setelah 1 tahun meminta fase mengambil barang tadi terus digabung dengan leluhur ya, karena kan sudah bukan yang baru meninggal, jadi sudah 1 tahun, nah jadi sudah bisa digabung, dimasukkan ke digabung dengan leluhur sebelumnya. Ya cukup menuliskan namanya saja, ada lingkainya udah cukup. Dan tentunya pasti harus memilih hari ya, memilih hari yang sesuai dan cukup. Jadi biasanya tugas kami ya di Taiwan itu, kami pada saat setelah proses pemakaman selesai ya, ataupun setelah proses kremasi selesai, kami akan berkomunikasi dengan pihak keluarga, perlu diselesaikan dengan cara seperti apa. Dan kita pasti sebagai yang bekerja di bidang jasa ini akan menyesuaikan dengan requestan dari si pihak keluarga. Dan saya yakin di setiap negara itu memiliki regulasi yang berbeda-beda ya. Seperti Indonesia, Malaysia, Singapura ya, itu pasti sudah berbeda. Makanya kita bentuklah grup chat ini untuk melakukan interaksi ya. Jadi kalau misalnya dari Indonesia, dari negara lain memiliki sistem yang berbeda, itu boleh di-sharing ya, untuk saling bertukar pikiran. Baik, kelas kita sampai di sini. Saya akan mengembalikannya kepada MC. Terima kasih kepada Wu Zizai Laoshi telah memberikan materi yang luar biasa. Dan terima kasih juga udah men-sharing tentang video Taiwan Lijangsi. Dan kita lihat dari rekaman atas itu benar-benar luar biasa ya Feng Shui-nya. Dikelilingi dengan pegunungan. Jadi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya di sini akan sharing PPT ya, ada beberapa pertanyaan. Denghua Toqiang Zhujiao bertanya, untuk prosesi makam, 方便弘法人员更好的学习整个葬礼弘法人员。 Jadi ini berhubungan dengan Feng Shui ya, di mana peti mati itu pada saat masuk ke dalam liang makam itu apakah ada prosesi ritualnya ya. Nah, jadi ini adalah tata ritualnya. Ini seperti yang dibahas minggu lalu. Harusnya kita masih ingat ya. 驱龙什么意思呢？其实就是说，把这个龙气把它呼过来、聚集过来的意思。用一些法术、咒语呼请它过来。 Jadi ini adalah gata yang ini. 九天玄女黄石公，九天玄女黄石公，5行8卦10分钟，祖师全宗阴阳出，洋葱左边团团转，阴从右边转转通，有人识得阴阳法，何愁大地不相逢。Jadi ini bacanya itu pakai versi Mandarin, jadi perlu di Google Translate ya supaya bisa dibaca. Ini adalah mantra dan gata yang ditulis oleh Maha Guru. 天灵开，地灵开，四方神圣好安排。天灵开，地灵开，四方神圣好安排。我是先师真佛弟子昆仑灵鹫驱龙来。驱龙咒语。
年通月历，无今无际，无尽无际，到来安耕无尽无大际，到来安坑大吉大利，手把罗羹有一有，24山都来招。前有朱雀人丁旺，后有玄武镇明堂，左 Jadi 有 kata 青龙 ini nanti mungkin akan di-share dari panitia ya. Jadi ntar kita bisa cantumkan pin in-nya untuk dibaca. 吃饭的家伙就靠这个，不是？好，一扇哦，接下来就撒乌姑子哦，撒乌子要讲好话哦，因为讲好话会有红包哦，所以要说得好，讲好 Nah, 话 jadi 哦。 pada ini adalah mantra pada saat biasa prosesi pemakaman kan ada kan yang kayak tabur-tabur ini, tabur-tabur biji-bijian. Nah, inilah dia gata-gatanya. Biasa mereka bacanya dalam versi bahasa daerah. Ada yang misalnya kalau Hokkien ya Hokkien, Teochew ataupun bahasa Kanton ataupun bahasa Ke ya. Biasanya ada orang yang ini, ada yang bertugas untuk membacanya. 要好听，好，那这个吉祥话呢，就是属于 Karena biasanya yang menjapa gata ini itu 反正 ada 我们学 dibayar. 所以我这几年学了一堆奇奇怪怪的。 Dan saya sendiri juga ada belajar ini dan kita juga bisa ada pakai gata ini. 那下一个问题呢，也是莲花头强助教问的，他问了2个问题，都比较相关。 Pertanyaan kedua adalah 读完他2个。那他的第2道问题呢，是在除服只是过火，花水洗面穿红衣服算是除服了，弘法者缺少说辞、念咒等等。我看过其他佛教或道教都有除服仪轨，请无自在老师一一为我们的讲解，写出这几点的仪式，让我们弘法人员学习更完美的葬礼。那第3呢，是死者在第几天的傍晚或晚上，什么时辰回魂是如何算出来的？曾经有人问过这个。 bagaimana cara menghitung misalnya orang tersebut meninggal ya, dan bagaimana cara menghitung dia bisa balik, arwahnya bisa balik kayak gitu. Nah terus 哦，但实际上真佛宗还真的哦，我们 nah jadi di sini diminta dari si penanya untuk menjabarkan ritual pemakaman yang detail ya, karena untuk Dharma Duta dan ataupun untuk kita sebagai umat Chen Fo Chung, kita juga harus tahu untuk ritual pemakaman ya. 之后，如果这算是一个重要的祭典嘛，所以我们在整个丧事的过程，包括做七的时候，在传统上我们是要穿着校服的哦。那什么时候要除掉？就是在入 Nah jadi pada saat kita melakukan prosesi, kita pasti harus mengenakan jubah kita ya. 在那个通书上面有一个除服的时间，就是那一天可以除服。哦，那但是在我们现在演变到现在， kita harus ada prosesi dan ritual yang khusus. 就是棺木进到火化场的时候，或者是安葬完的时候，在墓地里面就除服。那除服的意义，其实你说过火，其实也是没有，就是清净的意思。花水洗面其实就是。 Jadi ada satu prosesi namanya 除服, yaitu 大悲咒水清净符嘛，我们把我们大悲咒水。jadi 除服 itu adalah seperti menanggalkan atribut ya, ataupun pakaian ataupun jubah itu biasa kita harus mensimbam bandana atau membersihkan dengan air amerta ya. Ya itu pastinya dengan air tapicou. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah kita harus mencuci muka dengan air kembang ya, air bunga, dan memercikkan air Mahakaruna dari ke badan kita sebelum masuk ke rumah. 在我们礼人院，我们就是把衣服拿起来叫除服，而实际上以宗教来讲，我们可以做一个加持清净的动作，那这个家属就会非常感谢你有做这个动作，家属会非常开心，因为家属其实上我跟各位讲大部分家属是 karena ini adalah proses penanggalan pakaian ini biasanya dilakukan oleh keluarga duka yang baru pulang dari prosesi pemakaman, biasanya itu dibantu oleh Dharma Duta ataupun orang yang jasa seperti Uzi Lao Shi. 大体、灵体还有灵堂。 Dan pertanyaan selanjutnya itu, 那我们是不是出殡完了？出殡完了，设灵堂的那一个停棺木的地方，设灵堂的地方，
传统上来讲要烧火炭火炉，其实也是过火的意思。好，就是火炉方 Jadi 面 masih di pertanyaan kedua. Nah, jadi biasanya juga selain itu juga harus melakukan langkah api. 家属跟家属讲说，因为我们家里面有停灵过了，大体有放过大体了，有放过棺木了，好，法师还要回到家里面，把你们家从上到下，从里到外， Biasanya fase itu pasti akan membantu untuk melakukan Simambandana. Fase akan membersihkan rumah dari keluarga duka tersebut. Biasanya pintu rumah semuanya dibuka, terus dipercikkan air Simambandana, dan terus dari dalam keluar ya, dari atas ke bawah. 是不是我们礼人员都会去贴红，代表说这个红事没有冲犯到。这时候葬礼结束了，礼仪人员甚至就是最好是最好是弘法人员就是拿大悲咒水把它贴过的那个红纸的地方再清净 Nah, 一下。 makanya biasa di tradisi Taiwan itu pada saat kita lagi prosesi pembersihan begitu akan ada tetangga-tetangga yang merasa takut akan kesambet juga ataupun ciong. Jadi biasa di depan rumah mereka akan ditempel merah-merah. Jadi biasa Dharma Duta kami akan memercikkan air tapeco juga ke kain merah ataupun kertas merah tersebut dan baru ditempelkan ke rumah tetangga yang sekeliling dengan keluarga duka itu. Jadi ini merupakan tradisi-tradisi yang ada di Taiwan ya. 把这个红纸撕掉，然后清净，会有这一些细节。但是因为 Ada sebagian yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. 大部分都在殡仪馆，但是有一半还在家里面。那一般就是如果你有在家庭领的这些细节要注意，那如果在殡仪馆就没刚刚讲的这一种清净的问题了。好，第二个，死者在第几天的傍晚，什么时辰？ Pertanyaan ketiga. 中阴身并没有说一定在第几天回来，没有这样。 Pertanyaannya adalah kapan arwah bisa balik ke rumah setelah meninggal? Dan dalam Cheng Focung itu seharusnya tidak ada penetapan di hari berapa, tapi biasanya keluarga duka itu bisa merasakan kepulangan si mendiang ya. Jadi misalnya di hari itu dia meninggal, yaitu disebut hari pertama. Kalau sudah lewat dari jam 11 itu sudah hari kedua. Jadi ada yang bilang tradisi itu bilang hari ke-7 dia akan pulang, ya kalian hitung dari hari pertama itu 7 hari setelah itu. Tapi ingat jam 11, kalau dia meninggal jam 11 berarti dia itu udah hitung hari kedua. Jadi tidak bisa dipastikan di hari keberapa dia bisa pulang, tetapi sebagai keluarga duka Anda seharusnya bisa merasakannya. 好的，明白。 接下来呢是 Paul 问的，现在有人把骨灰加工成为钻石、宝石放家中或佩戴，会有影响吗？ Sekarang ada yang menggunakan abu dan digunakan dibuat menjadi ini ya permata ataupun perhiasan ya, dan disimpan di rumah ya, jadi aksesoris ataupun ada yang dipakai jadi aksesoris juga. Apakah ada pengaruh? Ya sebenarnya tidak disarankan karena abu itu kan yin, hawa yinnya kenceng gitu kan. Jadi kalau misalnya dibawa di badan itu mungkin kurang bagus. Amitofo, bila tempat abu lembab, apa harus diperbaiki oleh keluarga? Apa mempengaruhi feng shui almarhum kepada keturunannya? Jadi ada tadi ceritanya sudah ada kan, peti yang berair itu juga berpengaruh kan ke ekonomi orang tersebut. Jadi pertanyaannya adalah banyak sekali kuburan yang sudah dipindah berkali-kali, apakah akan mempengaruhi kekuatan feng shui-nya? Ya, jadi sebenarnya ada karena feng shui penguburan itu memang sangat mempengaruhi ya. Tapi apabila ada uang ya boleh ganti terus sampai feng shui itu tepat. Tapi kalau misalnya nggak ada uang ya apa boleh buat.
因为骨灰坛是圆形的，以什么来决定骨灰坛的安葬方向？ Nah, jadi pada saat meletakkan guci abu ya, karena guci abu itu kan bulat. Bagaimana cara kita bisa menentukan arah guci abu yang tepat? 分金，所以以刻名字的 Jadi 内 pertanyaan yang bagus. 当成是骨灰的像。我知道你的问题，但是我们有破解的方法，就是旋转360度，所以不管有没有立错 Nah, 或 jadi kita ada metode memutar 360 derajat. Nah, jadi sebaiknya 进去你就是给它旋转360度， nah, setelah kita masuk ke dalam ini, kita memutar guci abu tersebut 360 derajat. 但是实际上我们就以它 Nah, kemudian itu sudah cukup ya, seperti ajaran Ma Guru. 我们再说可以照片吧，好。好的，谢谢。那 YH 问，现在有人把骨灰撒在海里或当肥料，请问妥当吗？ Ada yang bertanya, sekarang banyak sekali leluhur yang abunya itu ditabur ke laut ataupun masukkan jadi pupuk pohon. Apakah bagus? Karena 100 tahun kemudian keturunan generasi penerus pasti akan tidak memsembayangi leluhurnya. Jawabannya adalah 所以大部分我们的经验就是，他也不，他就是因为 sebaiknya 他没有后代子孙，所以他不想要塔葬，他就是会 Nah, 想 jadi 要。 mungkin ada orang yang memang pengen, karena dia tidak ada keturunan, dia pengennya langsung ditabur di laut. Ya, 就是他 Secun pernah menjawab, 支持树葬， tidak, seharusnya tidak ditabur di laut dan tidak di ini ya, tidak dijadikan pupuk ataupun ditanam di pohon. 那么的大成就者的话，还是会受风水地理的。 Nah, jadi kalau bukan seorang sadaka yang mencapai pencerahan, itu susah kalau misalnya ditaruh di pohon, karena itu feng shui-nya juga kuat. 西家人用亡者的头盖骨头来修法。第一，是否 Tibet itu ada yang menggunakan 如此修法对我们 tengkorak kepala ya, tengkorak berarti untuk tengkorak almarhum ataupun mendiang digunakan untuk sadana. Jadi pertanyaan pertama adalah 就说我上次讲过，很多同门他会 apakah ada pengaruh? 把我爸爸的骨头拿回到家里面修法，对他很好啊。问题是 Nah, 你 jadi ada pertanyaan dulu kan, tengkorak dipakai untuk jadi alat sadana. 你放的那个位置，不一定对他好的时候，那会影 Yang 响到 pertama 他， itu adalah 影响到你。所以呢， apakah hanya bisa menggunakan tengkorak yang mencapai pencerahan baru bisa kita gunakan untuk sadana? 如果你是修法的话，当然是成就者的骨头最好啊。但是 Dan apabila Anda bersadana untuk menggunakan tengkorak yang mencapai pencerahan, itu pasti tentu lebih bagus. Tetapi apakah Anda bisa tahu itu tengkorak benar-benar sudah mencapai pencerahan atau bukan? Kan kita juga nggak bisa tahu. 不一定，因为我知道有很多人他会 Karena 修 jadi jawaban saya itu tidak pasti. 法里面有 Ya, 需要拿坟墓的东西来增加灵视， karena 但 saya 是 tahu ada sadana internal yang dimana yang membutuhkan 你的能力可不 sesuatu yang berhubungan dengan kuburan ya. 同样问题。好，下一个问题。好，明白。那接下来也是莲花见几问，请问吴自在老师，我们在课堂上学到的，如在临终关怀时可以向亡者佛法开示，比如如果用法华经佛法开示，或者送一部法华经回向给 Apakah kita bisa melakukan ceramah di dalam prosesi curah kasih jelang wafat ya, menggunakan sutra, apa sih Dharma Desana Sutra? 我懂他意思。上次讲过，临终关怀要分阶段。 Apakah memiliki pahala ataupun hasil yang sama? Nah, jadi sebelumnya kita pernah membahas 为什么呢？ kita 因为 pastinya harus menggunakan metode penyelamatan yang diajarkan oleh Maha Guru. Dan kita juga harus menggunakan metode di mana kita harus tahu misalnya si mendiang itu pencunnya hidamnya itu adalah Yao Che Jinmu. Nah, jadi sebaiknya kita menggunakan pelafalan ataupun penjapaan mantra Mahadewi Yao Che. Nah, jadi jangan kita bantai dengan sutra-sutra yang kita anggap bagus, ya. Tetapi
tidak cocok untuk si mendiang itu juga tidak boleh. Makanya Maha Guru sangat menegaskan menggunakan metode penyelamatan yang telah diajarkan. Jadi misalnya pencunnya adalah Yao Shefo, makanya kita harus mengikuti pencun si mendiang. Itu hasilnya akan jauh lebih bagus. 你觉得很好，而且它的因缘也很好，你或是你特别你跟法华经特别相应，你念法华经回向给他也很好，但是不是在刚刚讲的临终关怀阶段。Kalau misalnya Anda merasa sutra yang Anda baca itu bagus, itu boleh dilakukan pada saat coci ya, pada saat hari ke-7, bukan di saat curah kasih jelang wafat 8 jam mulia itu. Nah, supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Baik, pertanyaan terlalu banyak, jadi kita mengingat waktu sudah ini ya lewat-lewat, jadi pertanyaan akan dilanjutkan di minggu depan, dan kita akan masuk ke materi minggu depan, yaitu bab 6 itu bagian 3 ya. Jadi diharapkan kepada para hadirin untuk tetap hadir dan terus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Wu Zicai Lao Shi. Sampai jumpa kembali Sabtu depan, bukan Sabtu, sampai kembali di Jumat depan jam 7 malam sampai jam 8.30. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang telah datang di sini, telah mengikuti kelas. Semoga semua materi yang telah kita ajarkan, kita sebagai keluarga yang keluarga duka ya, misalnya kita juga sudah bisa paham kelak pada saat kita menemui masalah ataupun menghadapi persoalan ini, kita sudah bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. 整个就很开心哦。那还有很多判断的方法，我们会在下一堂课中一一的为大家讲解。好，那今天我们的上课就 kita akan terus membahasnya di materi selanjutnya. Khususnya saya sangat berterima kasih kepada Ketua TBF yang saya hormati, Ketua Departemen Pendidikan Lian Shangshi, Lian Yue Shangshi, Lian Jia Shangshi, Lian Fei Shangshi, dan segenap acarya, Dharmacarya Biku Lama, Pandita Jiangshi, dan Cuciao, dan para hadirin, para Lianhua Tongzi, Padma Kumara di seluruh penjuru, dan para panitia, petugas yang berada di belakang layar ya. Dan terima kasih kepada MC dan para penerjemah, dan kita sampai jumpa di Jumat depan. Terima kasih semuanya, bye-bye. 美丽讲师，那也谢谢莲飞上师带领的。Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. 我们谢谢所有幕后付出的义工们，谢谢 Zoom、YouTube、Facebook 线上的莲花童子们。我们下周见。大家可以打开语音。谢谢大家。我们下个星期再见。感谢吴正老师，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢，安永峰，谢谢吴志正老师，谢谢你，我们下节课见了。好，谢谢联合上师，谢谢联合上师，联合上师，谢谢吴志正老师，谢谢，谢谢。谢谢吴赛老师，谢谢，拜拜。拜。